Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Supriyatna, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Sukabumi. Saya akan memaparkan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid seperti kertas putih, polos, dan kosong. Saya harus mengisi kertas itu sesuai dengan kemauan saya dan mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama setiap lembar kertasnya, tanpa memperhatikan keunggulan dari setiap masing-masing kertas yang berbeda-beda. Secara tidak sadar, anak-anak dikondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Selain itu, saya juga berpikir bahwa murid itu sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga harus mengikuti cara belajar yang saya lakukan tanpa memperhatikan kemauan dan kebutuhan murid. Saya menganggap guru itu sebagai sumber belajar utama kegiatan pembelajaran. Murid harus mengikuti pembelajaran di ruang kelas. Mereka harus duduk tenang, memperhatikan penjelasan guru, dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ternyata selama ini pembelajaran belum menghamba pada murid. Saya terlalu menuntut murid-murid mendapat nilai yang bagus dan nilai yang sempurna demi mencapai target kurikulum dan ketuntasan belajar, mengabaikan bagaimana anak dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodratnya. Saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu, sehingga cenderung mengajar hanya mentransfer ilmu secara klasikal dengan metode ceramah. Suasana belajar terasa membosankan. Saya lebih berfokus pencapaian nilai dari aspek pengetahuan tanpa memperhatikan aspek lain yang ada pada diri murid, misalnya aspek keterampilan dan aspek sikap yang berhubungan dengan budi pekerti. Saya juga sempat memiliki anggapan bahwa ganti menteri pasti ganti kurikulum atau ganti kebijakan tentang pendidikan. Padahal pendidikan harus dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini menyadarkan dan membuka mata hati saya. Pada awalnya, saya menganggap murid sebagai kertas yang kosong dan polos. Ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar. Murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Peran guru seperti seorang petani atau tukang kebun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga
mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan anggota masyarakat. Pemikiran saya yang awalnya memandang murid bahwa murid sebagai objek pembelajaran juga berubah. Setelah memahami modul ini, murid harus menjadi subjek pembelajaran. Murid yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi murid. Pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia mereka. Guru harus melakukan pembelajaran yang menghamba pada murid, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada minat dan kebutuhan murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk selalu berpendapat, berekspresi sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang awalnya, pembelajaran di kelas saya itu tenang tapi kaku. Sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Saya menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan pasif, kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Saya sadar bahwa dalam pembelajaran bukan hanya penyelesaian target kurikulum dan ketuntasan belajar saja, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, pemanfaatan teknologi, buku, bahkan dari sumber lain atau orang-orang yang berprofesi bukan sebagai guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi sadar bahwa penilaian tidak hanya menilai aspek pengetahuan saja, tapi harus menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan murid. Saya mulai menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, proyek, observasi untuk menambah wawasan tentang kemampuan dan perkembangan murid. Selain itu, pemikiran saya juga berubah. Dari awalnya saya selalu kaget dengan perubahan kurikulum. Kini menjadi paham bahwa pendidikan harus dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pendidikan harus terus bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya akan lakukan sebagai berikut. 1. Pendekatan pendidikan holistik, yaitu guru dapat menerapkan pendekatan pendidikan holistik yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Ini bukan berarti atau ini berarti tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi memperhatikan pengembangan moral, sosial, emosional, dan fisik murid. Guru dapat melibatkan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keseluruhan mereka. Kedua, mengembangkan karakter dan etika. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran karakter dan etika dalam pembelajaran sehari-hari. Mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati. Guru dapat memberikan contoh yang baik dan mendorong murid untuk mengambil inisiatif dalam berperilaku etis.
Tiga, menghargai bahasa dan budaya lokal. Guru dapat mengapresiasi dan memperkenalkan bahasa dan budaya lokal dalam pembelajaran, memperkenalkan cerita, lagu, atau tradisi lokal kepada murid. Hal ini akan membantu membangkitkan rasa bangga dan kecintaan mereka terhadap warisan budaya mereka sendiri. Keempat, membangun hubungan positif dengan murid. Guru dapat membangun hubungan yang baik, terbuka, dan empatik dengan murid, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dorongan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan menciptakan iklim kelas yang positif dan membantu murid merasa dihargai dan termotivasi. Yang terakhir, saya berharap bisa memaknai dan melaksanakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Dari depan, saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangunkarso. Di tengah, saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani, yaitu dari belakang saya bisa memberikan dorongan semangat. Kesimpulan saya dari refleksi ini, satu, pendidikan adalah menuntun kodrat anak sesuai bakat dan minatnya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi ada penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan harus berpusat pada murid dengan memahami kebutuhan dan minat individual murid dan menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antara materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.